Hari ini kita tadi habis ada acara buka puasa bareng-bareng teman-teman dari Aseti ya. Oke, masih ingat kan Aseti beberapa minggu yang lalu kita kedatangan teman-teman dari Aseti juga. Ya. Dan kali ini langsung kita todong untuk memberikan informasi buat teman-teman NGAPS untuk program-program yang luar biasa nih dari Aseti. Ya. Dari IDDS ya Mbak, kita langsung aja ya kenalin ya, langsung ya. Boleh, langsung dikenalin. Kita dulu dong. Saya Uco Karang. Ada Mihun, terus ada Mbak Ati dulu ya. Mbak Ati ini praktisi tari juga ya Mbak ya? Ya, saya dari Aseti Bekasi. Aseti Bekasi. Selanjutnya ada Mbak Novi Dari Aseti Aseti Pusat. Iya. Oke. Kita kedatangan nggak cuma dari region Bekasi aja. Dari region Bekasi doang. Jadi hari ini memang udah 2 minggu ya kita kedatangan dari teman-teman Aseti, Asosiasi Seniman Tari Indonesia. Nah, malam ini Kemarin itu kita ngulik lebih dalam ada program-program dari kita belum Aseti ya. sempat nanyain program-program Ya, program dari Karena Aseti, sebenarnya pribadi gue tertarik banget gitu Ya. kan, karena orang awam gue nggak ngerti mengenai tari, cuma bisa sebagai Ya. penikmat aja. Ternyata ada asosiasi yang mana bukan partai loh ya, bukan partai di dalam. Apalagi ormas. Ormas nggak sih? Enggak dong. Ormas sekarang lagi tren nih ormas nih. Bukan begitu bang. Nah, ternyata dari Aseti itu salah satu programnya ini baru ya. Iya. Baru banget. Baru banget programnya. Masih hangat. Apa nih? Kita THR perusahaan-perusahaan ya? Enggak, salah satu program itu kan ya? Tadi sempat ngobrol dikit nih sama Mbak Novi, dan gue tertarik banget karena dari bidang arsitektur sendiri yang gue dalami untuk kita memang mengupayakan kemudahan-kemudahan untuk kaum disabilitas. Ya, berkebutuhan khusus ya. Dan ternyata Asosiasi Seniman Tari Indonesia ini juga Punya program. terkait itu. Ya itu tadi sempat Mion tadi bocorin ya, IDDS ya. Iya, IDDS. Kita tanya satu-satu dulu ya Mion ya. IDDS itu apa? IDDS itu apa? Mungkin ke Mbak Ita dulu nih. Hati dulu, bayangnya Biar langsung Mion. Terus banget kayak mau bangun jembatan nih kita nih. pakai kabel. Ya. Mbak Ati, gimana? Oke, terima kasih loh kesempatannya Bang Ucok Ya. sama Mbak siapa Mbak? Miun, Miun, ya. nggak pakai Mbak. Nggak pakai, ya. Miun aja, oke. Ya, gimana? IDDS ini itu Indonesian Disability Dance Summit. Dan ini adalah program pertama kali di Indonesia, dan ini kita di Aseti ini bekerja sama dengan Progresi. Progresi itu adalah forum keluarga spesial. Jadi di situ, ya, jadi di situ bergabung semua keluarga-keluarga yang punya anak-anaknya punya anak spesial, ya. Jadi IDDS ini baru pertama kali, kebetulan baru pertama kali di Indonesia untuk seluruh Indonesia, dan insya Allah juga dari luar juga bisa ikutan. Jadi kita bikin sebuah kompetisi tari. Iya. Ya. Jadi untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang sekarang kita untuk anak-anak yang individu berkebutuhan khusus yang khususnya untuk mental. Untuk mental ya? Ya, mungkin nanti Mbak Novi akan jelaskan. Ternyata mental itu ada beberapa. Sebentar. Dari namanya nih kayak Inggris banget nih. Untuk internasional atau untuk nasional Indonesia? Insya Allah rencana kedepannya untuk internasional, karena kita bukan sekali ini aja. Oke. Nantinya kita akan berkelanjutan. Ya, jadi nantinya ada beberapa program yang nanti akan diadakan IDDS dengan hubungannya dengan untuk anak-anak disabilitas. Nah, di sini kan anak-anak disabilitas sudah punya hari, ada hari ini, ya, hari ADHD, autism, Down syndrome, ya, jadi banyak. Ya? Nanti di situ kita akan mengadakan kegiatan-kegiatan untuk anak-anak itu. Ya. Dan di sini pun untuk tujuannya untuk anak-anak yang sekarang, kenapa kita pilih anak-anak yang Berkebutuhan khusus ini yang sedang mental, tujuannya untuk memancing mereka untuk bisa berkreativitas khususnya di bidang tari, karena
ternyata Mbak Novi ini kan kebetulan beliau ini juga seorang praktisi, seorang pengajar di salah satu sekolah talenta Iya, di sekolah inklusi. untuk anak-anak dan dia pun S2-nya itu riset untuk anak-anak berkebutuhan khusus gitu. Sebenarnya Mbak Ati, Ya, aku awal mulanya tercetus program untuk IDDS itu tuh dari mana? jadi awal mulanya Latar belakangnya, yang latar belakangin tuh. ya. Jadi kebetulan kami dari ASETI ada kontak dengan Profesi, nah itu ada ide mau bikin apa ya, kita berkolaborasi gitu loh. Nah di sini langsung ada, karena tari itu sebenarnya ternyata bisa merubah apa ya, bukan perilaku, tapi paling tidak bisa ada merubah yang kondisinya itu. Jadi bisa jadi satu Iya, treatment kali ya? Treatment ya, Iya. terapi ya. Terapi ya. Gitu. Jadi itu yang tujuan kita, bahwa menunjukkan pada masyarakat di luar bahwa hari ini bisa loh buat terapi anak-anak disabilitas. Wow. Itu sih. Bagaimana cara menerapi, memberikan terapi Nah itu yang lebih dasar. Mana Vin ya? Praktisi ya? Ya, praktisi, pengajar, dan beliau pun anaknya juga Yang ada. Betul-betul juga. Jadi salah satu orang spesial juga. Risetnya S2-nya juga di situ, dan dia Oke. juga ketua dewan juri untuk acara ini. Dan Wow, acara ini mungkin banyak banget. acara ini mungkin aku kasih bocoran, kita online. Oh, online. Ya, online. Nah ini Mbak Novi Oke. mungkin bisa jelasin semuanya ya. Gimana Mbak Nov? Kenapa sih bisa ada satu program ini tuh, latar belakangnya tuh awalnya tadi kan seperti itu kan, terus pasti akan punya tingkat kesulitan teknis sendiri tentunya kan? Dari pengalaman, kalau Ya. saya kan pasti berangkatnya dari pengalaman pribadi sendiri ya dengan Ya, anak ya. Kemudian saya mengajar dengan bertemu langsung dengan anak-anak spesial. Ya. Nah, dengan sistem metode tari yang nanti akan menjadi fondasi kita dalam menjuri, Ya. yaitu dengan 4W, Wiraga, Wirama, Wirasa, Wirupa. Itu kuncinya dari Kalau itu apa? Kirain yang itu Iya. Jadi Wiraga itu apa? Wiraga itu adalah sikap Oke. teknik dari tari. Kalau kita nyari anak individu, sikapnya, kelenturannya, ekstabilitas tubuhnya. Oke. Terus mereka bisa menalar, Oke. menalar untuk arah. Di Wiraga tuh nggak cuma gerak loh. Iya. Ya, di situ ada namanya level, ada namanya arah, gitu kan. Nah, terus bagaimana mereka bisa mengeluarkan tenaga mereka, itu Yes. yang kita nilai. Oke. Jadi kita nggak menilai dia secara teknik tari, tidak. Bagaimana kelenturan dia. Gitu. Kemudian Wirama itu adalah bagaimana dia bisa mensinkronkan iringan musik, Yes. Wirama dengan tubuhnya, Yeah. tidak outbeat, tapi ada juga kalau dia tidak pakai musik bisa lahir dari tubuhnya dengan ya, ngerti kan? Iya. Nah, kayak Aceh itu kan sebenarnya nggak ada musiknya kan, dengan Artinya tarian ini nanti sama juga dengan jenis tarian lain, misalnya tari piring gitu. Mereka akan melakukan tari piring juga. Iya, bisa. Kalau mereka bisa menarikannya, fleksibel kenapa tidak gitu loh. Jadi kita Oke. membuka, makanya di situ tidak ada genrenya tari apa, tradisi kah, hip hop atau tidak. Kita Free ya? bebas, mereka mau Bebas ya? mau konten juga. Karena di tari kan adalah alat untuk ekspresi kan, mengekspresikan kan. Jadi kalau Wirama itu terjadi, kalau Wirasa itu ekspresi, Ekspresinya mereka ya, imajinasinya dia. imajinasi. Nah, itu bagaimana dia menghayati suatu karya. Oke. Kalau misalnya harus nangis seperti apa, misalnya sedih seperti apa Ya. itu. Nah, kemudian Wirupa adalah kostum. Nah, jadi Wirupa itu kalau kita kan dia mikir background atau apa tidak. Kalau di situ ada kostum, aksesoris yang dia pakai, cocok atau tidak, penampilan umumnya secara keseluruhan. Nah itu, jadi itulah nilai-nilai yang nanti kita. Nah, kenapa akhirnya jurinya tidak hanya di bidang tari aja, ada dari orkesi, dan beliau adalah pengasal, dia juga praktisi psikolog, jadi dia tahu bagaimana ekspresi anak ini. Terus saya juga meminta ada satu lagi adalah jurinya dia pengrajin ini aksesoris ya, aksesoris. Nah, jadi dia bisa melihat penampilan umum si
serta. Jadi kita punya masing-masing bidangnya yang bisa menilai dia secara keseluruhan nanti dalam penampilan gitu. Oke, Mbak. Aku mau tanya nih, tentang Mbak Novi, untuk sama Mbak Ati juga, untuk terapi untuk anak-anak spesial ini dari tari apa udah umum gitu diterapkan di terapis yang lain. Karena kan jatuhnya kan nanti kan ya pertama-tama kan ada banyak nggak ya? Iya, artinya selama ini memang sudah ada program itu karena kan ini kan jatuhnya kompetisi ya. Artinya kalau selama ini tidak ada yang pernah melakukan apa tadi treatment tarian itu di sekolah-sekolah masing-masing, apa bisa terkumpul nanti pesertanya? Sebenarnya sudah ada, tapi hanya terbatas kumpulan. Di Kokesi juga ada Down syndrome, ya, Down syndrome Indonesia di kumpulannya ada di Bali. Kemudian kemarin saya punya teman juga sekalian Tekato Eva, dia membawa rombongan spesial nih ke Italia competition sport dance, mereka dapat piala emas dan piala perak. Jadi mereka anak-anak spesial loh yang dilombakan kompetisi di sana. Ini kita aja yang sport dance, sport dance kan. Nah sekarang kita di bidang tarinya. Jadi maka saya lepas nggak apa-apa anak-anak sport dance mau masuk silakan gitu. Kita akan lihat mereka berkompetisi. Kita tidak mau membuat mereka spesial tapi bukan berarti asing. Dia bisa setara dengan kita. Itu yang mau kita kasih. Tapi dengan hak yang sama, tapi dengan keunikan mereka sendiri. Kalau di IDBS ini kan adalah program kompetisi. Kalau di ASETI sendiri adakah program regulernya yang untuk anak-anak berkebutuhan spesial ini? Belum ada. Belum. Nah kebetulan juga kan karena saya itu baru riset saya. Selama ini yang saya tahu sebelum saya membawa riset ini sistem metode, yang ada adalah bagaimana justru dokter-dokter jiwa itu belajar menari yang tarian tertentu, tarian Indonesia. Kemudian dia riset, oh ya ini kegunaannya, salah satu pakai Pocoro, dokter ya, ini bisa menterapi untuk mencegah Alzheimer. Nah, jadi akhirnya dokter minta mencoba untuk belajar, dia mereka seperti tari. Tapi kalau saya bukan itu, saya adalah sistemnya, unsur tarinya yang saya bedah untuk menjadikan si anak berkreatif. Ya. Itu seperti disertasinya Mbak di S2-nya ya? Bisa diceritain Mbak? Kok bisa kepikiran apa karena Mbak kebetulan punya anak yang punya kebutuhan khusus atau seperti apa sih riset? Memang inspirasi saya pasti dari anak saya. Dan satu adalah guru saya. Beliau dulu belajar juga tari di Amerika, di sekolah. Saya terilhami oleh beliau ketika saya masuk S1, saya buat karya tari tentang anak saya. Beliau yang bilang, gerakanmu bisa menjadi terapi ini. Tapi kan gerakan, bukan ini. Nah, waktu di S2 itu, saya melihat anak saya membuat kode-kode ya. Tari itu kan kita perlu dengan kode ya. Jadi dia mau makan, dia mau ini gitu. Terus akhirnya saya coba dia supaya kreatifnya agak berkurang atau apa, deh kan. Akhirnya saya harus riset. Nah riset itu kan ketemu dengan dokter Susi. Nah sekarang tempat saya mengajar. Mbak, itu berasa nggak perbedaan antara anak-anak yang berkebutuhan khusus tapi sudah mengikuti kelas terapi ini dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus tapi dia nggak mengikuti terapi itu? Ada nggak perbedaannya gitu yang signifikan? Ada. Kalau di tempat saya ngelihat waktu pertama saya tanganin mereka masih flat biasa, emosionalnya tidak teratur, kadang mau marah, terus ada yang namanya stereotip pengulangan gerak berulang-ulang dengan frekuensinya padat, terus tidak bisa diam, tantrum, dan ini. Nah itu dengan terapi itu stereotipnya bukan hilang, tapi jangka frekuensinya itu jauh jaraknya dari pertama ke berikutnya. Kemudian tantrumnya, marahnya sudah menurun. Nah terus itu sama dia bisa mengungkapkan apa yang dia inginkan dengan goresan. Jadi bisa melukisnya, pewarnaan. Nah di tari itu sebenarnya ada seni rupanya. Saya ngajarin mereka mengenal warna.
gitu. Gila. Makanya ditarik kan ada, Gitu ya? ada kostum kan kita Iya, iya, iya. nah justru edisinya tuh ditarik itulah seni rupa. Nah nanti di rupanya. apa namanya di perlombaan ini juga nanti mereka dilibatkan juga untuk kostum mereka sendiri. Ada penilaian khusus nggak untuk itu? Hanya penampilan umum aja. Penampilan umum. Ya, jadi kostumnya itu sesuai dengan ininya, sinopsisnya dia, apa yang mau dibawakan gitu. Pas Berarti nggak? peranan pendamping dari si anak kebutuhan ini sangat penting ya Mbak. Penting, terutama keluarga. Itulah yang harus dilihat. Terutama sangat Pendampingan, Ya, pendampingan karena- keluarga ya. Iya. Nah, Mbak Ita, aku berarti ini program seperti ini kan ini luar biasa sekali ya, apalagi belum pernah ada di zaman sebelumnya lah ya, di sebelum-sebelumnya. Dimanapun di internasional pun belum pernah. Nah, artinya ini ada nggak keterlibatan pemerintah, coba menggandeng pemerintah? Kita mencoba, kan sekarang kondisinya lagi efisiensi. Oh, oke. Enggak, ini yang kencang aja. Ini efisiensi anggaran gitu. Ya, seperti itu. Tapi kita dapat informasi, Oke. nanti di webinar itu ada sambutan dari Kemendut, dari Kemendut, ya kan, sama nanti sertifikatnya dari tanda tangan dari Yang diberi sertifikasi berarti si apanya nih? Si sertifikasi ya, pesertanya. peserta dengan pemenang. Ya, jadi semua peserta yang ikut akan ada. Ini sudah dimulai belum sih pendaftaran atau Sekarang baru mulai pendaftaran melalui online, nanti Ya. bisa dilihat juga di di bawah, di bawah. yes, di bawah? di IG-nya IBDS 2025, terus nanti di situ jelas ada tornya dan sebagainya, harus seperti apa. Kita pun nanti ada live setiap hari Minggu ya, untuk menjelaskan. Nanti ada live di IG, di TikTok ya, di IG dan Penjelasan TikTok tentang IBDS. Jadi banyak kan mereka tuh kan bingung mau ininya Iya. apa, ini online atau offline Oke. gitu kan. Dan yang jelas saya itu tolong dibuka tornya karena sangat jelas sekali dijelasin. Iya. Kalau penjelasan untuk pelatihan terapi melalui Harian tadi. ada nggak ke depannya nanti akan Iya. dari Regulernya artinya Naseti sendiri? Karena gini, aku melihat ya kita sendiri nggak update ya kan, karena memang nggak update di luar sana juga mungkin banyak keluarga spesial yang mempunyai yang diberikan Ya. kesempatan untuk memberikan untuk ada anak spesial di dalam keluarga itu juga mungkin buta mengenai informasi seperti ini nih. seperti ini. Apalagi ternyata dengan terapi tari bisa Iya, mereka mengurangi mau paling kemana nih kalau mau ikut Iya. untuk terapi seperti ini? Apakah di ASETI ada bisa memberikan wadah untuk adanya terapi seperti itu? kedepannya gitu. Kedepannya Kalau kami ini kan hanya sebagai apa ya, penyambung ya, Iya. bisa bilang penyambung. Kita semua kalau ASETI kan Asosiasi Seniman Tari Indonesia, kita lebih membuat sebuah program-program yang tidak ada menjadi ada. Misalnya contohnya kayak di sini ya, gitu. Terus nanti ada beberapa lagi program di ASETI yang semua kita tidak bisa membuat program itu yang istilahnya kalau orang di komunitas lain mungkin sebuah event gitu, kita nggak begitu. Tapi Iya, kita iya. harus ada sesuatu yang bisa jadi goals-nya. Program itu satu Program jadi goals-nya. Kalau ini kan kita goals-nya ini anak-anak yang disabilitas ini akhirnya punya sesuatu yang bisa dilihat bahwa ini berguna untuk mereka, gitu loh. Tari ini berguna untuk mereka, untuk mentalnya mereka, untuk terapi mereka seperti itu. Jadi bukan bikin programnya sembarangan, istilahnya maaf aja bukan itu, tapi kita memang membuat sebuah program yang tidak ada menjadi ada. Mungkin itu ya, ASETI lebih cenderung ke sana. Tapi kalau untuk nantinya, mungkin kalau di yang mungkin mau bikin seperti apa, sebenarnya itu kita harus bekerja sama kali ya. Mungkin kedepannya kalau misalnya dia udah kayak IDDS kan bukan hanya sekali ini, nanti bikin program apa-apa. Mungkin bisa juga nanti kan kami juga selain IBS saya juga ada Skenek kan Iya. untuk special need ya, mungkin bisa nanti kita akan bekerja Iya, sama dengan bisa. Skenek juga ya, Iya. karena Iya. Skenek itu lebih kepada
terapis. Tapi dari beberapa sekolah-sekolah yang mendidik orang-orang yang berkebutuhan khusus ini, mereka sudah dimasuki program ini belum? Hanya di tempat saya. Kebetulan saya yang megang. Karena memang baru metode yang saya terapkan Iya. itu baru di tempat Itu yang saya. tadi saya bilang tuh, Mbak. Ada nggak kemungkinan untuk menggandeng pihak pemerintah mungkin? Karena Artinya hasilnya bahwa kan program udah ada, ini kan? memang Ya. ternyata butuh loh gitu. Ibaratnya gini, kalau zaman dulu kan kita ada SKJ gitu kan, Iya. sebaran jasmani gitu. Mungkin nanti di setiap sekolah-sekolah berkebutuhan khusus itu bisa diadakan program Ya ini. mungkin nanti Mbak Novi bisa Iya, Mbak Novi. Bismillah ya. Punya bos untuk itu kan sebenarnya. Ada. Kalau aku mikirnya Iya, aku boleh minum ya. Silakan dong minum. kalau kompetisi aja, tapi di belakang kompetisi Iya. itu pesertanya tidak tahu bagaimana menerapkan terapi itu kan Sayang sekali ya. Iya, Ya. Jadi nanti setelah webinar dan lomba kompetisi IDBS, dan juga saya membuka mini kelas, ini mereka bisa kalau mau prakteknya ke sana. Itu apa sih? Special need, jadi kayak apa ya, exhibition gitu aja. Belajar itu Event. ada event. Itu baru event karena itu memang yang pegang dari Talenta Center sendiri. Di situ ada simposium dari dokter, profesor juga ya, kedokteran, kemudian ada workshop, ada mini kelas, ada pameran, itu semua karya-karya spesial gitu. Ya, berarti nanti para pemenang ini nanti mereka dapat apa sih namanya, rewardnya itu apa sih Mbak? Ya, kalau mereka pengen mengelanjutkan, sebenarnya kami akan buka gitu di mini kelas tempatnya saya. Kebetulan juga kan di Artinya kan gini, kan sekarang banyak ya apa sih namanya, Boleh. tenaga-tenaga orang-orang yang berkebutuhan khusus itu akhirnya diterima di masyarakat umum nih. ya, Misalnya kayak kita lihat ya, banyak tuh Barista, sekarang tuh barista itu ada yang punya kebutuhan khusus juga gitu, tapi yang lebih ke fisik ya itu ya. Nah kalau yang untuk yang seperti ini mungkin nggak? Nah, mungkin aku bisa. Misalnya jadi penari profesional tapi yang berkebutuhan khusus gitu. Nah, kebetulan yang tadi ngomong barista kan ada Iya. yang kebetulan teman aku anaknya berkebutuhan khusus. Iya. Dia itu sudah sampai magang di hotel. Oke. Mereka keluar. Itu mental, berkebutuhan khusus mental. Iya. Oke. Ada mental. Yang satu dia bisa magang di hotel. Akhirnya gitu. Kebetulan mereka Iya, iya, iya. tinggalnya di sana. Ada satu lagi lebih ke bikin kue. Iya. Jadi mereka bagus gitu loh. Dan mereka mungkin bukan terapinya bukan melalui tari, tapi mereka melalui musik. ya, Iya. Jadi musik pun juga bisa kayak gitu. Jadi kalau ibaratnya gini, seni itu sebenarnya bagus buat terapi. Bukan hanya anak muda berkebutuhan khusus. Bahkan untuk yang buat yang depresi Depresi Iya. pun bisa. Gitu loh. Nah, balik lagi Mbak tadi nih. Kan saya tertarik nih karena ini lebih atas senimanan kan. Pernah nggak yang tadinya mungkin tarian piring kan kita tahu misalnya ada pattern khususnya gitu. Tapi ketika dilakukan oleh penari yang berkebutuhan khusus ini lahir satu gerakan-gerakan baru. bisa terjadi karena gini, dia kan kalau misal bentuk tubuh mereka kecuali ADHD kan Iya, iya. normal ya, ADHD kalau ADHD itu kan punya hiperaktif ya ininya, tapi dia bisa melakukan kok karena harus hafalannya. Iya, iya. Karena ini anak kan ADHD itu kan nggak bisa fokus aja. Nah, tapi kalau Down syndrome kan bentuk badannya pasti agak gempal gitu kan, Iya, kayak iya, gitu iya. kan. Nah, itu juga bisa kalau dia hafalannya kuat bagaimana tidak gitu. Jadi tergantung anak autis juga sama kan biasa. Iya, iya. Cuman dia sosialisasinya aja yang terganggu kan. Nah, jadi ketika dia bisa fokus, dia bisa kan fokus dia otomatis kan menghafal. Itu nggak akan terjadi. Mungkin bentuknya juga ya itu tadi akan ada perbedaan, mungkin kalau tarik piringnya misal panjang ini tiba-tiba cuma dia sampai sini. Iya, 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 Itu akan iya. terjadi. Dan ketika Dan itu sah-sah aja ya. kalau di kompetisi buat kami itu nggak akan menjadi nggak boleh harus begini paketnya nih. Ah, iya. Iya, karena kita akan ada itu tadi keterlibatan. Kalau kan kita bisa lihat diri gitu. Jadi biasanya dari aspek gerak tarinya ya, tapi bagaimana nanti dia menyajikan dia
beatnya dengan irama ini nggak konflik nggak? Jadi kalau iraganya dia tidak sempurna, iramanya gimana nih? Artinya gini Pak, saya kan nyambung tadi, artinya akan lahir dari mereka itu satu jenis tarian baru, dan itu nanti akan mungkin bisa ditarikan oleh orang-orang yang normal gitu. Orang-orang misalnya tadi tarian piring itu yang harusnya begini, dia cuma sampai segini, tapi secara estetika dia lebih bagus atau jadi satu jenis tarian baru. Bisa jadi Bisa kan? seperti itu. Saya mengajar mereka tidak menjadi penari. Ya. Ya, Sebentar, tapi ini grup apa personal aja? ada grup, ada personal. Wow. Itu yang grup lebih. Grup yang lebih karena itulah adanya kekompakan penilaiannya nanti. Bayang sih gua ini pasti coachingnya pasti ribet banget sih. Iya. Gitu sih. Itu Bismillah. Bismillah. Karena rata-rata mereka bingung, aduh grup ini gimana mas? Ya saya agak memberi keringanan ya, sebenarnya Ya. nanti saya akan bilang. Mungkin kalau gitu, kita kalau anak kebutuhan khusus biasanya di depan tuh ada yang ngajarin. Ya, ya. Bisa lihat. Ya, berarti ada Jadi yang tidak buat ini ya, mentoring. berarti bisa di depan. Kan jadi nggak perlu harus masuk ke peringkat dan online, Online, ya. gitu. Tapi ada kemungkinan nanti mereka akan offline juga di dalam panggung. Setelah di atas panggung, ada setelah ini. benang, ada masih online kita. Online, ya. Kita masih belum berpikir untuk offline dulu. Ya, 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 Tapi ya, ya. bulan Agustus juga sama kita akan bikin ini akan banyak itu kalau ini mental Agustus kita kemungkinan yang fisik. Jadi sebenarnya IDDS ini kompetisi ini goalsnya untuk jangka pendek apa? Jangka panjangnya rencananya dari aset. Kita pinginnya tuh puncaknya itu di Desember di tahun ini adalah Hari Disabilitas. Hari disabilitas. Dan itu sudah ada secara nasional. Udah itu Hari Disabilitas. Hari Disabilitas. Kompetisi ini Iya. satu Tahun baru ya? baru pertama kali. Iya. Desember bulan tanggal berapa itu bisa gitu. Nah, kan lupa juga. Itu bulan Desember lah. Bulan Desember. Jadi Iya. April ini bertepatan dengan Hari Tari dan juga Hari Autism. Ya, ya. Di bulan Mei nanti ada Hari ADHD. Nah, kemudian nanti kan Down syndrome itu udah lewat. Nah, itu mental kan? Kita April ini mental. Baru tahu kan ada hari-harinya. Tahu ya? Habis itu nanti Agustus itu kita coba yang fisik. Nah, tapi mungkin yang lomba-lomba ini yang udah menang, aku mau dong. Nah, di bulan Desembernya kita gabung Semuanya. Mungkin pemerintah bisa ngelirik nih. Iya, Iya. Rangkaian Kalau impian kita sih pinginnya ada satu tarian yang mereka nari bersama gitu. gitu. Makanya tadi saya bilang dari awal ini nanti berkepanjangan. Karena di disability ini semua ada hari-harinya. Nah itu bertepatan dari hari itu yang kita ambil gitu. Diambil ya. Goalsnya nanti di bulan Desember menari disabilitas. Kalau nggak salah olahraganya juga ada ya, Paralimpik ya. Iya, Iya, Nah, mungkin ada opening seremoninya mungkin Ya mereka. mungkin nanti mereka bisa nari dong. Bisa. Tapi sudah kan waktu Ya. kemarin para genya di Jakarta kan, Ya, itu yang penarinya yang satu di kursi roda, yang satu lagi tongkat kan. Nah itu kan fisik. Nah memang baru ini yang saya dapat tuh yang baru yang teman saya itu bawa yang dari Itali itu special need. Ya, ya. Nah itu jiwa semua nggak ada fisik. Ya. Nah itu mungkin bisa nanti suatu kalau lagi di Indonesia. Di luar negeri sebenarnya disability jadi sangat dinaungi ya. Ya. Apalagi di seni mereka banyak banget Banyak banget, karya-karya tari dan memang pencetus pertama terapi dance itu ya di Amerika. Di Amerika. Iya. Pak, terakhir Mbak, punya pesan-pesan nggak buat teman-teman yang mungkin belum tahu informasi atau mungkin Mbak pengen ngomong sesuatu mungkin buat orang tua atau buat siapapun. Boleh Mbak Novi? Anak istimewa harus dijaga dengan istimewa dan berikan dia hak yang istimewa karena mereka punya kelebihan yang kita tidak tahu. Maka dengan dia mencoba untuk berekspresi, menuangkan keinginan dia, itu mungkin membantu orang tuanya untuk tahu apa yang dia ingin. Dari Mbak Ati mungkin. Mati. Punya pesan-pesan khusus. Pesannya
jangan ragu, semua anak-anak disabilitas itu pasti punya kemampuan yang tinggi. Maka dari itu, mari kita rayakan kemampuan individu berkebutuhan. Keren banget. Wah, tadi ada pesan-pesan terakhir tuh. Ada. Tadi. Oke teman-teman, seperti biasa karena waktu juga kita harus berpisah. Saya Cokarat. Aduh, belum briefing tadi apa itunya? Apa tadi? Slogan budaya ya, salam Oke. Saya Cokarat. Ion. Salam budaya. Salam disabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Nanti thank you ya. Thank you. Amin, amin, amin. Doain ya. Merinding aja.